Saya sapa kita, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi, Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Baik, kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan ini seringkali kita dengar, ya, mari kita tetap renungkan firman Tuhan biar kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Ibu Asrama di mana telah mempercayakan saya untuk membawa renungan pada pagi hari ini. Baik, langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai 17 dengan judul perikop hidup sebagai anak-anak terang. Udah ketemu semuanya? Amin. Mari sama-sama kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari inilah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi pada pagi hari ini, ya, saya memberikan tema bagi kita, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kalau kita lihat kesempatan dalam kamus bahasa Indonesia, kata dasarnya yaitu sempat, artinya waktu, keluasan, peluang. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesempatan adalah satu masa di mana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita, orang lain, sekeliling kita, ya. Ada masa, waktu, keadaan, situasi, kondisi di mana kita mampu melakukan sesuatu yang berdaya guna. Itulah kesempatan, ya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini hanya sementara, jadi harus jadi berkat. Jadi pertanyaannya bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita? Apakah lebih banyak kita mempergunakan waktu untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Lebih banyak kita mempergunakan waktu untuk memuliakan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, atau banyak waktu untuk diri kita sendiri? Terlebih saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu dunia ini semakin hancur, semakin jahat, ya, semakin canggih itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik? Apakah lebih banyak kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal lain seperti main HP, main game, main TikTok dan lain sebagainya? Bayangkan saudaraku, ya, kita bisa menginjak tahun ini itu karena kasih Tuhan memberikan kita waktu, kesempatan. Berapa usia kita hari ini? Ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 21 sampai 23 tahun. Apa yang telah kita lakukan selama ini, saudaraku? Apakah kita sudah lebih banyak memuliakan Tuhan atau lebih banyak untuk mementingkan diri kita, melakukan apa yang kita mau? Renungkan, ya, saudara-saudaraku. Firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, ya. Tujuan saya untuk, ya, memberikan tema ini supaya kita sadar bahwa kita ciptaan Tuhan, bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita.
Terus tujuan hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Di saat kita masih kuat, kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan. Jika kita di antara kita ada yang sakit, bersyukur kita bisa buka mata, bisa melihat sekeliling kita. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengisi kesempatan hidup ini dengan apa yang Tuhan mau, yaitu hidup di dalam Kristus. Ya, hidup di dalam Kristus. Sangat jelas di ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi orang yang mempergunakan kesempatan ini, dia hidup di dalam Kristus. Dia seperti orang arif, ya, yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia ada saat ini itu karena kasih Tuhan. Dia sering beribadah, bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Itulah orang yang mengisi kesempatan hidup dengan baik. Ya. Dia mengisi hidupnya dengan bersekutu dengan Tuhan. Dia mencari bahwa hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hal-hal lain, saudara-saudaraku. Ya. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita renungkan, mari kita lakukan. Jangan seperti orang bebal, ya. Jangan seperti orang bebal yang mengiyakan tetapi tidak melakukan, tidak mau berubah. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup adalah kesempatan untuk mengisi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita hidup di dalam Kristus. Mari kita seperti orang arif yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kedua, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu hidup bijaksana. Ya, hidup bijaksana. Orang yang mau mengisi kesempatan hidup dengan apa yang Tuhan mau, dia bijaksana. Dia bisa membagi waktu. Bahwa waktu tidak bisa kembali lagi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Kita harus bijaksana. Bahwa kita ada saat ini itu karena kasih Tuhan. Kita bagi waktu kita. Ada saat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan lebih banyak, ya. Kita mementingkan diri kita, keinginan kita lebih banyak daripada bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak kita main HP, main game, bisa nggak tidur sampai malam daripada bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita hidup bijaksana. Ada amin? Amin. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bijaksana, dia bisa membagi waktu. Ya, dia bisa membagi waktu. Itulah orang-orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Ya, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Jadi ketiga, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu hidup mengerti kehendak Tuhan. Ya, hidup mengerti kehendak Tuhan. Sangat jelas di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Usaha. Mari kita usahakan diri kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang tahu tujuan hidupnya. Bahwa
Orang yang tahu tujuan hidupnya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dirinya. Jadi dia sadar, dia bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempergunakan hidup kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya. Terlebih kita sering dengarkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu memberkati kehidupan kita? Kalau memberkati kehidupan kita, mari kita lakukan. Jangan hanya mendengar saja, tetapi kita harus lakukan. Di dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Biar hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mempergunakan hidup kita atau kesempatan ini, ya. Karena kesempatan yang Tuhan berikan tidak ada yang kedua kali, saudaraku. Ya. Jika kita masih kuat di tempat ini, ya, masih ada waktu, ya, untuk memuliakan Tuhan. Kita sadari jika selama ini kita banyak menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri, masih ada waktu untuk minta ampun kepada Tuhan. Ya, mari kita berubah. Ya, terlebih di tahun ini, 2022 ini, jangan kita samakan 2021. Dan selama ini kita sering jauh dari Tuhan. Dan saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, ada amin? Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ya, bagaimana cara kita mengisi kesempatan hidup kita dengan apa yang Tuhan mau? Kita harus hidup di dalam Kristus. Terus apa lagi? Hidup bijaksana. Ketiga yaitu hidup mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mau memberkati. Mari.